Iya. Kadang dengan cibiran-cibiran netizen. Iya. Sampai Hong Kong. Sampai Hong Kong? Iya, sampai Hong Kong. Yang pernah yang bantu berangkatkan umroh 1 orang. Sampai memberangkat umroh? Alhamdulillah. Repot, Relax Podcast. Komunitas S3 sedekah 1000 sehari. Benar nggak itu artinya kami? Iya, sedekah 1000 sehari. Nah, jadi kita bakal tanya-tanya apa sih sebenarnya S3 ini? Bisa tolong diceritain kami, S3 itu sebenarnya apa sih? S3 itu merupakan sebuah komunitas. Komunitas. Kami menamakannya komunitas emak-emak berdaster. Komunitas emak-emak berdaster karena anggotanya kebanyakan berdaster. Perempuan, iya, rata-rata emang emak-emak rumah tangga. Oh, jadi tujuan dibentuknya komunitas S3 ini apa kami? Untuk menimbulkan sosial kemanusiaan agar muncul rasa kemanusiaan, rasa empati ke orang empati, karena kita kan awalnya merasakan apa yang mereka rasakan. Okay. Jadi tujuannya agar mereka tidak merasakan apa yang pernah kita rasakan gitu. Susahnya atau gimana gitu. Nah, komunitas S3 ini udah sejak kapan sih kami berdirinya? 10 April. Lebih kurang 5 tahun. 5 tahun. April besok, April tahun 2023, 5 tahun. 5 tahun, genap 5 tahun. Nah, itu latar belakang dibentuknya S3 itu kan udah kami ceritain tadi tuh. Iya. Untuk supaya misalkan orang-orang yang susah, kalau bisa jangan ngerasain lah gitu. Kesusahan. Penggagasnya siapa kami? Kalau untuk Bukit Tinggi Agam, Meme sendiri yang menggerakkan. Kakak Meme penggagasnya berarti? Iya. Pendirinya bukan. Kalau untuk Bukit Tinggi, S3 itu sedekah 1000 sehari itu udah ada di. Sudah di mana saja? Sudah di mana-mana. Sampai Hong Kong. Sampai Hong Kong? Iya, sampai Hong Kong. Gimana ceritanya bisa sampai ke Hong Kong dia kami? Jadi komunitas ini dari foundernya Ngawi. Oh, foundernya di Ngawi. Jadi tersebarlah ke seluruh pelosok-pelosok gitu. Berarti hampir di seluruh Indonesia ada? Ada. Kalau untuk Sumatera Barat ada Padang, Payakumbuh, Pariaman ada, Batu Sangkar ada, Limtau ada. Berarti udah tersebar ya kami? Sudah. Berarti kami penggagas untuk di Sumbar apa untuk di Bukit Tinggi Agam? Bukit Tinggi Agam. Bukit Tinggi Agam. Berarti ini ada struktur organisasinya juga berarti kan? Enggak ya? Cuman komunitas saja? Cuman komunitas saja. Tanpa ada surat menyurat. Oh gitu. Berarti yang 5 tahun itu yang di Bukit Tinggi Agam apa yang di Bukit Tinggi Agam? Kalau yang dari sejak pertama berdirinya di Ngawi itu dari kapan kami? Nggak tahu juga kami ya. Nah, kegiatan-kegiatannya apa aja kami kalau boleh diceritain kegiatan S3 ini? Kalau yang sudah dijalani ya yang Mipan. Yang terkecil dulu berbagi nasi bungkus. Nasi bungkus. Yang kecil. Berbagi Jumat Berkah itu di masjid ada. Ke panti asuhan, ke pondok tahfiz. Rumah tahfiz. Iya, ke berbagi paket sembako untuk keluarga-keluarga duafa. Lansia, yang kita utamakan lansia duafa. Iya. Membantu yang sakit. Membantu yang sakit juga? Iya. Yang pernah yang bantu berangkatkan umroh 1 orang. Sampai memberangkat umroh? Alhamdulillah. Nah, itu kriteria orang yang dibantu tuh apa ada kriteria khusus atau cuman cukup kami melihat ini orangnya layak dibantu gitu? Iya, kita kalau orang ini memang butuh bantuan, kita bantu gitu. Kita tidak melihat latar belakangnya. Kalau memang di depan mata kita memang dia dibantu, walaupun orang tuanya kaya misalnya saudaranya kaya, tapi yang dia sendiri kan nggak kaya. Kita bantu. Tetap dibantu. Kita bantu semampunya, sesanggupnya nanti lewat open donasi di media. Cara pengumpulan dananya melalui open donasi di media. Iya, di media, di Facebook, WA sama Instagram. Ada Facebook? Ada. Nama ininya apa kami di Instagram? Umi Cinto. Nah, berarti buat teman-teman yang pengen ngepoin Instagramnya @umicinto. Iya. Facebook juga sama. Nah, itu misalkan kalau kami sama tim kan berarti bisa dibilang terbatas nih. Terbatas bisa jalan kemana cari orang yang butuhkan kan terbatas tuh. Kita bukan mencari, kita menerima informasi. Iya. Enggak, maksudnya
misalkan kami jalan terus ngeliat oh ini orang ini bisa dibantu gitu. Kan maksudnya tidak semua tempat bisa terjalani sama KMM kalau yang gitu. Tidak terjalani kita cari perwakilan yang ada di sana, di daerah sana. Misalnya kenal dengan si A gitu kan. Jadi kita minta tolong si A yang menyalurkan. Ya, jadi bisa juga melalui informasi dari orang kan KMM. Misalkan dari Pan ngasih tahu nih KMM di wilayah A ini ada orang yang butuh dibantu gitu loh. Itu disurvei dulu apa langsung kami kita minta bantu survei sama orang yang kasih informasi. Tapi selama ini yang kasih informasi memang benar-benar orang yang membutuhkan. Gitu. Iya, benar-benar jadi kita tidak perlu survei. Nah kayak yang ini kami yang pernah waktu itu Bunda bantu yang orang rumahnya yang di tengah sawah. Itu kami dapat informasi dari Pak Babin. Oh, dari Pak Babin ya. Dari Pak Babin. Dia ngabarin ke kami. Iya. Itu sempat open donasi nggak di media sosial? Open donasi. Sempat open donasi, terus ditelepon sama Bunda, kata Bunda biar Bunda yang kop sama anak-anak gitu. Alhamdulillah, jadi langsung kami close gitu. Oh, berarti kalau sudah terpenuhi langsung close. Oh, langsung di close gitu. Berarti bisa dibilang S3 ini penyalur ya, penyambung wadah perantara antara donatur sama penerima gitu ya. Nah, selama ini masalah apa aja sih? Kami pasti ada masalah, nggak mungkin lancar-lancar aja. Ada konflik atau masalah atau ada cibiran orang yang bilang si Meme itu paling cuma pencitraan aja segala macam gitu. Iya. Ya kenapa Kak Meme? Iya. Kadang dengan cibiran-cibiran netizen. Iya. Sempat berpikir kasihan untuk berhenti di kegiatan kemanusiaan. Tapi melihat semakin lama keadaan saudara-saudara kita semakin sulit. Iya. Jadi kita tidak menghiraukan pandangan dari netizen-netizen yang bisanya berkomentar. Gitu. Komentarnya pedas-pedas ya Kak? Pedas. Kadang yang paling sakit itu bawa-bawa jilbab. Kenapa Kak? Kadang maksudnya jilbabnya dalam, tapi kerjanya ngambil persenan dari donasi gitu. Na'udzubillahiminzalik. Ini buat teman-teman di luar sana yang pernah ngejudge atau pernah komen yang tidak gitu loh. KMM ini di sini itu cuman sebagai penyalur, sebagai penyambung tangan antara donatur dan si penerima gitu loh. Dan tidak pernah mengambil sepeser pun ya KMM ya. Ini malah mencukupi. Kurang kami cukupkan. Nah, malah kalau misalkan dananya kurang, ini bukan buat ria ya KMM. Ini buat pembelajaran aja nih. Kalau memang dananya buat suatu tempat atau satu keluarga kurang, kita yang tambahin ya KMM ya. Jadi itu biasa aja sih KMM, jangan terlalu diambil hati, berarti KMM jadi pusat perhatian orang gitu loh. Orang-orang yang julid-julid itu banyak juga KMM, dan kita harap KMM tetap berjalan dengan komitmen yang awal KMM. Insyaallah. Terus tadi gimana KMM? Menanggapi itu tuh? Ya kadang kalau yang langsung membidik pribadi. Personal ya. Itu yang sangat sakit. Iya. Padahal ini kita kerjanya maksudnya bisa dibilang kerja relawan ya KMM. Ada waktu kita pergi gitu. Kalau memang nggak ada waktu, kita punya kegiatan juga, punya usaha juga, punya anak, punya keluarga. Iya, gitu. Betul. Tapi saat ada yang membutuhkan, kami usahakan untuk meluangkan waktu. Menyempatkan waktu membantu ya KMM. Iya, membantu gitu. Ya mungkin orang-orang itu mikir KMM fokusnya di situ aja, sampai mereka orang-orang netizen itu berpikir ini si Meme ini ngambil persenan atau ngambil ini dari sinilah gitu loh. Mungkin padahal untuk jalan kadang kan sama teman-teman pergi 3 orang 4 orang pasti kami lapar kan, haus kan, tetap makan, tapi tidak pernah ambil dari donasi. Itu duit sendiri ya. Duit sendiri. Akomodasi mau ke Padang, transportasi itu tidak pernah ambil 1% pun dari donasi pribadi gitu.
Tapi kan ada yang bilang untuk bayar mobil lah, untuk bayar ruko lah gitu kan. Padahal kenyataannya tidak punya ruko gitu. Itu biasa itu Meme. Nggak usah terlalu dipikirin. Nah, yang teringat cerita Kak Meme tadi yang sampai diberangkatin umroh, itu kenapa bisa sampai diberangkatin umroh Kak Meme? Itu Pak apa namanya? Kami manggilnya Pak Japan gitu karena Pak Japan. Jadi beliau kan jual sayur Japan di Padang Luar. Terus pembeli kasih uang palsu. Jadi pas beliau beli obat ke apotek Excellent di Padang Luar, kata karyawannya, Pak ini uang palsu. Terus diviralkan sama karyawan apotek. Oh, karyawan yang memviralkan karyawannya. Iya. Jadi kami banyak yang tag S3 gitu kan, tag Umicinto, bantu Pak Japan gitu. Akhirnya kami open donasi, terkumpul itu kalau nggak salah hampir 35 juta. 35 juta? Iya. Dalam waktu berapa lama tuh Kak Meme? Sebulanan lah. Sebulan? Iya. Jadi kalau kita kasih duit cash, beliau kan udah tua, udah 85 tahun. Terus kami tanya apa, keinginannya apa gitu. Terus beliau jawab, memang pengen pergi umroh gitu kan. Beliau pengen pergi umroh gitu. Ya udah kami kami ikuti keinginan beliau, urus dari awal. Di saat itu memang kita juga yang ngurusin proses pendaftarannya segala macam. Iya, sampai buat paspor, tapi kemudahan semuanya dikasih Allah. Untuk bikin paspor digratiskan. Digratiskan? Iya. Kenapa bisa Kak Meme? Kak Meme ceritain? Enggak, orang imigrasi kebetulan ada juga yang donatur S3. Jadi yang donatur S3. Kemarin itu yang gratiskan istri kepalanya langsung. Karena beliau udah tua kan, langsung nggak usah nunggu antri, minta tolong didulukan. Gitu. Diprioritaskan ya. Dari baju berangkatnya, obat-obatnya disediakan semuanya sama donatur gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, tapi sekarang beliau sudah almarhum. Almarhum ini udah lama Kak Meme? Baru. Setelah pulang dari umroh. Setelah pulang dari umroh. Iya, semoga amal ibadah beliau tuh dan ada peran Kak Meme dan teman-teman kan di situ untuk memberangkatkan beliau umroh. Iya. Nah, ini yang Ipan ingat Kak Meme. Sebelum Ipan di sini kan Ipan di Aur. Di rumah Pan tuh ada kayak celengan kecil. Celengan kecil tuh ada mereknya S3 di situ. Itu salah satu metode pengumpulan dananya juga Kak Meme? Itu awal-awal. Oh, itu awal-awal. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Oh, sekarang udah nggak ada lagi? Nggak, sekarang udah nggak ada. Itu awal S3 memang pakai celengan. Berapa lama kayak yang sistem seperti itu Kak Meme? Sampai 1 tahun. Kenapa dihilangin sih? Itu kan bagus loh sistem kayak begitu. Memang relawan untuk apa tuh nggak ada Ipan. Untuk ngumpulin itu? Nggak ada. Jadi sekarang kotak infak kita tuh adanya di Hoki. Di Hoki Store? Satu-satunya dibuatkan sama Kak Anggi. Oh gitu. Enggak, kenapa Ivan sayangkan kayak celengan itu udah nggak ada? Misalkan per rumah itu loh kami, per tiap-tiap rumah itu kan tiap hari kan ada yang pengen sedekah, ada yang setiap 2 hari sekali, tapi kan misalkan kayak perempuan gitu loh, kan nggak setiap hari ke masjid. Iya. Nah, biasanya kan kotak celengan itu kan adanya di masjid. Nah, jadi kalau kemudahan yang Ipan lihat di rumah pada saat itu, misalkan kita bangun tidur atau mau berangkat aktivitas, ada celengan itu, ya minimal 1.000 lah atau 5.000 dimasukin. Nah, itu kan perpanjangan tangan Kak Meme untuk apa ya? Untuk membantu orang cari pahala loh sebenarnya Kak Meme. Sekarang mungkin kemudahannya sudah ada Ipan, jadi lewat transfer. Oh iya. Enggak, kalau lewat transfer setiap hari kan ada yang 2.000 tapi transfer tiap hari ada gitu. Oh, ada. Jam 5 subuh itu 2.000 rupiah. Ada tetap ditransfer. 2.000 sesama BSI mungkin nggak ada biaya adminnya kan. Ada yang 10.000 rutin tiap hari ada gitu. Oh, iya. Dan memudahkan yang biasanya punya celengan tiap hari. Sekarang memang setiap sedekah subuh ditransfer. Ditransfer gitu. Itu. Ada yang 1.000, ada yang 2.000 nah, gitu. Itu kan nggak semua orang tahu tuh Kak Meme udah ada bisa ditransfer kayak gitu. Takutnya kan orang mikirnya kayak apa? Mikir ya kalau transfer 10.000, 50.000 kan agak malu atau agak gimana gitu. Nah, kalau transfer itu kemana Kak Meme? Bisa di akun media sosialnya ada di situ? Ada. Memang nama rekeningnya nama pribadi, tapi itu udah khusus untuk S3. Udah dikhususin untuk jadi S3. Jadi setiap dana yang masuk walaupun 1.000 ada listnya. Kita buatkan listnya, itu ada di Facebook, terlihat semuanya.
Oh, jadi kayak ada laporan keuangannya juga ya, tapi ke Facebook gitu? Iya. Karena kita kan galang donasinya lewat media. Iya, untuk media dan dilaporkan di media gitu? Iya. Walaupun 1.000 nanti misalnya Om Ipan iya aja gitu kan. Oh, inisial gitu aja inisial ya? Aja. I-1.000. Iya. Jadi kita tahu, dana yang kita transfer dicatat gitu kan. Nanti setiap Jumat kan berapa pengeluaran ada lagi di Facebook, di Instagram gitu. Nah, itu tim KMM di Bukit Tinggi Agam ini ada berapa orang sih? Ada, kalau yang aktif kita 3 orang. 3 orang? 3 orang. Kalau misalkan banyak donatur, itu nggak susah ngurusnya KMM? Misalkan Bunda pengen jadi donatur KMM, terus ada yang Bapak Haji ini pengen juga, kan nyita waktu KMM banget tuh, belum mereka hubungin, nelfon segala macam. Biasanya lewat apa aja? KMM nggak ada admin? Enggak, yang bantu hitung-hitung enggak. Oh, kakak ini. Bantu hitung, bantu posting. Nanti kalau udah terkumpul bantu hitung berapa keluar, berapa masuk sama teman. Iya. Soalnya donatur pasti banyak kan ke KMM? Alhamdulillah, donaturnya yang donatur tetap udah ada. Dibilang donatur tetap nggak ada, cuman setiap kita open donasi ada gitu. Oh, setiap open donasi ada aja yang nyumbang gitu kan ya. Ada aja yang nyumbang gitu. Setiap open donasi ada gitu. Udah dimudahin ya. Alhamdulillah ada. Nah, kalau untuk ngebantu ngasih beasiswa ke anak yatim ada nggak kamu? Santunan. Kalau beasiswa enggak, tapi kalau santunan ada setiap bulan puasa, setiap ajaran tahun baru ngajak mereka beli baju, perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah mulai dari baju, sepatu, semuanya. Tas, buku. Iya, semuanya sampai dasi, kaos kakinya gitu. Itu setiap tahun. Alhamdulillah setiap tahun. Untuk anaknya itu kriterianya apa Kami? Itu kalau sekarang kan kita udah lihat memang benar-benar. Apakah harus yatim piatu atau anak yatim atau orang yang nggak mampu pun dikasih? Kalau programnya yatim. Oh, tergantung. Jadi ada program-programnya. Kalau memang sesuai amanahnya gitu kan ada donatur ini untuk yatim. Anak yatim. Jadi dikelompokin duitnya untuk anak yatim. Kalau anak yatim gitu. Kalau untuk yang duafa gitu. Oh, iya. Nah, orang yang pernah Kak Meme bantu atau anak-anak yang pernah kami bantu itu sekarang udah ada yang ini belum? Udah ada yang tamat sekolah belum? Rata-rata kan masih SD yang anak-anak SD ya? Anak-anak SD. Oh iya. Nah terus Kak Meme, nah ini menarik nih cara pembagian waktu Kak Meme nih. Apalagi Kak Meme ada ini kan sedekah Jumat berkah itu. Ada setiap Jumat rutin. Jumat berkah itu kan rata-rata kan kita nyediain nasi. Iya, kalau nasi itu kita ada yang pesan, ada yang dari dapur Kak Nika di tengah sawah. Beliau penonasi juga, nanti yang menyalurkan S3 gitu. Nah, kami menyalurkan ini, biasanya kemana? Ke masjid-masjid atau tempat penyalurannya? Kalau yang Jumat berkah tergantung amanah, yang titipan itu tergantung amanah. Ada yang misalnya gini, dia minta didoakan agar dapat keturunan. Misalkan. Jadi minta disalurkan ke panti asuhan gitu. Kami antar ke panti asuhan. Gitu. Tapi panti asuhannya kita yang nyariin. Iya, kita yang cariin. Misalnya minta didoain sama anak-anak tahfiz gitu kan, berarti kita salurkan ke sesuai amanah donatur. Iya. Nah, Pan pikir tadi ada program rutin Jumat Berkah yang kayak misalnya kan tiap Jumat sekarang di masjid-masjid ada yang nyediain nasi gitu. Kalau itu ada juga kan? Ada. Nah, maksud Pan yang nganterin nasi ke masjid itu siapa? Ada yang kan ada setiap Jumat kan donatur ada nitip sedekahnya. Jadi kita terus kami yang pesenin. Oh, jadi orang rumah makan langsung yang nganterin di situ. Ngantar ke rumah Meme atau nanti langsung ke masjid gitu. Oh, nggak harus Kak Meme atau tim ya? Enggak. Kita nanti misalnya pilih yang terdekat dulu. Misalnya teman kita ini hidupnya agak gimana, sulit lah ekonominya, kita pesan ke dia gitu. Atau kalau kita berbagi di dekat masjid, kita pesan yang dekat-dekat masjid. Jadi ekonomi jualan mereka tidak terganggu gitu kan. Walaupun kita berbagi dekat masjid, laris dagangan mereka tetap laris. Oh iya. Takutnya kalau kita pesan di tempat lain, padahal di dekat masjid itu ada warung nasi, ada ini segala macam ya. Iya benar-benar Kak Meme. Nah ini nih Kak Meme,
pesan-pesan ke Meme, pesan-pesan aja buat teman-teman di luar sana. Kalau yang pengen jadi donatur gitu, cara ngehubungin Kak Meme gimana? Buat sahabat-sahabat semuanya. Di sini kamera Kak Meme. Buat sahabat-sahabat semuanya yang ingin jadi donatur di S3, itu bisa nanti add IG Umi Cinto, FB-nya juga Umi Cinto. Itu tidak harus banyak dan sedekahnya juga tidak harus berupa uang, Om Ipan. Oh, jadi dalam bentuk apa lagi bisanya Kak Meme? Terserah apa yang mereka misalnya. Pakaian boleh. Pakaian boleh. Mereka di rumah punya yang bermanfaat. Bahan ya. Nah, misalnya kursi roda gitu udah nggak terpakai. Itu masih boleh? Bisa. Nanti kami bantu salurkan. Misalnya ada kemarin tuh spring bed. Spring bed juga bisa. Nanti beliau minta bantu carikan ada nggak yang butuh gitu kan. Alhamdulillah kan pasti banyak yang membutuhkan. Jadi sedekahnya tidak harus berupa uang gitu. Oh, nah, itu jadi ingat teman-teman. Mungkin selama ini stigmanya sedekah itu berupa uang. Ternyata di S3 tidak hanya uang, boleh baju bekas juga. Pokoknya hal apapun yang bermanfaat dan masih bisa dipakai orang, dimanfaatkan orang, masih bisa disedekahkan ya Kak Meme ya. Iya. Ada lagi yang pengen disampaikan Kak Meme? Pesan-pesannya atau buat ini teman-teman yang di sekitarnya ada orang yang membutuhkan juga. Nah, misalkan di sekitar rumahnya ada orang yang membutuhkan tapi dia itu nggak kenal sama Kak Meme gitu loh. Tapi untuk daerah Bukit Tinggi Agam, alhamdulillah S3 mungkin sudah tersebar. Iya, udah tersebar. Jadi selama ini Om Ipan S3 tidak pernah mencari informasi siapa yang akan dibantu. Cuma menerima informasi Kita menerima informasi gitu kan. Jadi kan sebagian ada yang bilang cari-cari orang yang susah gitu. Nanti diposting enggak. Kita menerima informasi kadang dari tetangganya atau dari media gitu kan. Dari media misalnya di tag. Ada yang viralin gitu terus di tag ke di FB Om Cinto gitu kan. Nanti kita lihat kalau memang pantasnya dibantu gitu. Nah ya, itu juga kami pengen ingat dari sekian banyak informasi yang masuk, cara menyeleksinya gimana? Kadang feeling aja, feeling. Ada yang misalnya kemarin tuh ada yang minta bantu melahirkan gitu kan, terus kan ditanya dulu butuhnya berapa, yang sudah ada tuh berapa gitu. Kalau melahirkan itu kan sakitnya dibuat gitu, masa yang nggak ada persiapan sama sekali gitu. Iya harusnya kan ada. Oh berarti diobrolin dulu sama orang itu ya, jujur-jujuran, udah punya dana berapa, kurangnya berapa, nanti kalau udah punya sekian, nanti kurangnya kita bantu carikan gitu. Iya. Itu udah ada Kak Meme yang kasus kayak gitu? Sering. Nah, ada nggak yang benar-benar sampai nggak punya duit sekali kalau buat yang mau ngelahirin? Ada yang benar-benar nggak ada persiapan gitu? Justru ada yang anaknya meninggal di rumah sakit nggak bisa keluar, ada. Nggak bisa keluar karena? Belum bayar. Oh, karena belum bayar. Belum bayar. Habis itu kami yang jemput mayat anaknya sampai ke ruangan jenazah, kami bawa pakai mobil sendiri, cari tempat perkuburannya sendiri gitu. Pernah. Saking gitunya. Dan itu duitnya kami open donasi dulu. Biasanya kalau rezekinya memang bagus di S3 itu 1 jam kadang donasi bisa. Udah. Pernah itu yang untuk di Padang yang kena satu hari nggak sampai 1 hari sampai 21 juta. 1 hari open donasi. Jadi kalau memang rezekinya bagus melewati S3 bagus, cepat Om Ipan gitu. Iya. Pan pikir open donasi itu bisa seminggu dulu. Jadi contoh kayak anak yang meninggal di rumah sakit. Tadi kalau open donasi dulu kan berarti kelamaan ibunya ditahan di rumah sakit. Kita udah sampaikan nanti S3 yang bantu bayarkan gitu. Yang nanganin gitu. Sama kayak yang di Padang ada anak bayi ditahan. Gimana ceritanya tuh Kak Meme? Meninggal kan. Bayinya meninggal juga? Iya, bayinya meninggal ditahan di Jambi kalau nggak salah kemarin. Kena 21 juta. 21 juta? Jadi memang sebentar Om Ipan. Ngumpulinnya? Tapi karena udah viral langsung dibantu sama pemerintahan. Kayaknya sekarang viral dulu ya baru. Iya, tapi tetap uang yang terkumpul kita kasih ke orang tua. Oh, itu kami langsung yang nganterin? Iya, langsung ke Padang. Kalau memang terjangkau kami langsung Om Ipan. Oh, nah dari sekian banyak yang pernah Kak Meme bantu nih, yang paling berkesan atau paling teringat apa Kak Meme? Apakah misalkan ya kayak yang tadi yang kami ceritain kan sebagian tuh ada yang ketahan di rumah sakit. Ada lagi nggak kisah
dari orang yang udah pernah Kak Meme bantu? Ada yang paling apa tuh yang pernah makan ubi, Bang. Makan ubi? Iya. Jadi makanan sehari-hari dia ubi. Kalau nggak salah kemarin tuh 3 hari. 3 hari dia udah makan ubi aja. Jadi ada yang ngasih informasi kan, kalau keluarga ini udah 3 hari makan ubi gitu. Jadi kami sebenarnya kalau bantuan tuh kami nggak nunggu donasi, kadang kami talangi dulu gitu. Jadi iya, walaupun nggak ada. Tergantung kearjenannya ya. Kalau udah arjen ditalangin dulu aja. Kalau terkumpul alhamdulillah, kalau nggak terkumpul berarti rezekinya lewat kami gitu kan. Iya. Yang itu tuh yang dari bakso kalau nggak salah 3 hari makan ubi gitu. Jadi kami ajak ke Bukit Tinggi makan ke rumah makan kemarin. Oh diajak makan dulu. Ajak makan bersama-sama. Jadi disitulah yang agak di situ yang pengennya jangan ada. Soalnya kan Meme dasarnya dari keluarga susah nih. Basicnya dari keluarga susah juga Kak Meme ya. Jadi kalau bisa jangan ada yang merasakan susah, jangan ada yang merasakan nggak makan gitu. Niat Kak Meme mulia sekali. Semoga semua niat Kak Meme bantu orang ini dipermudah dan dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda Kak Meme. Jangan sedih juga. Yang cerita ini juga ini loh Kak Meme yang dibantu Bunda itu. Iya, itu yang tinggal di mungkin bisa kami ceritain. Pak Eri ya kalau nggak salah nama beliau tuh. Pas kami ke sana tuh memang tidurnya di atas tikar, alasnya jerami gitu. Jadi kalau hujan, jerami itu dialasin tikar. Jadi kalau hujan naik cacing-cacing kan. Iya. Jadi kemarin tuh tanpa izin sana sini dulu kita open donasi untuk bikinkan pondok gitu kan. Bertentangan juga kemarin dengan bagian-bagian negarinya gitu kan. Ada pertentangan juga. Soalnya kalau yang seperti ini banyak kita dibilang bikin malu kampung gitu kan. Jadi kampung tuh ngerasa seolah-olah dia nggak bisa ngurus warganya gitu ya. Padahal kita niatnya cuma membantu. Terus yang pendengar juga anaknya belajar nggak pakai lampu gitu ya Kak Meme ya. Alhamdulillah sekarang kan setelah di bedah rumah dibantu sama keluarga Bunda. Ada yang ngasih kambing setelah itu kalau nggak salah. Jadi rezekinya ada terus ya. Setelah kita masuk banyak yang datang untuk membantu gitu. Iya. Dan Pan pun kan juga sempat melihat situasi rumahnya tuh Kak Meme. Cuman tidur di situ, dapur di situ, anaknya belajar di situ. Nah, WC-nya waktu itu Pan lupa nanya kemana? Jauh, ada ke Bedengan ke sana. Jauh jaraknya dari situ. Tapi anaknya masih tetap sekolah ya Kak Meme? Masih 2 orang kalau nggak salah anaknya. 1 apa 2 ya Kak Meme? Yang 1 dibawa sama Ustadz Hendra. Iya. Yang Pak Babin ya? Iya, Pak Babin. Masya Allah. Ya semoga Kak Meme terima kasih. Kak Meme udah nyempetin waktunya berbagi datang ke sini. Ini kisah Kak Meme ini Pan yakin harus dibagi. Karena kenapa harus dibagi? Karena ini kisah yang menggugah, karena kisah yang inspiratif gitu loh. Karena nggak semua orang kayak Pan pribadi ini belum tentu Pan mau menyibukkan diri ngurus masalah sosial yang gue dapat apa sih gitu loh. Kalau yang sebatas pemanifan Kak Meme ya, gue udah nyembukin sementara gue punya keluarga, anak, istri, terus harus ngurus orang-orang lagi. Nah, Kak Meme bersedia mengorbankan waktunya, bersedia mengorbankan pikirannya buat ngurus S3 ini. Terima kasih banyak Kak Meme, semoga sehat-sehat selalu, dilapangkan rezekinya dan dikasih pahala yang berlimpah. Amin. Terima kasih Kak Meme. Repot Relax Podcast.